Jumpa lagi bersama kami channel Ken Hardware. Kali ini kita akan mengupas produk-produk teknik dari Kenika. Salah satunya adalah Solar Charge Controller tipe SCR6048. Sebelum lanjut, silahkan klik subscribe di channel kami. Kemudian silahkan like, kemudian juga nyalakan tanda loncengnya supaya dapat mengikuti update info terbaru produk-produk teknik dari kami. Untuk produk Kenika Solar Charge Controller SCR6048 ini, kita tunjukkan di sini yaitu unitnya seperti yang tampak di kamera di meja kami, yaitu di bagian unit ini ada display di bagian depan. Selanjutnya untuk di samping sebelah bawah itu ada tipe atau nameplate dari unit ini. Selanjutnya juga ada ventilasi termasuk fan di situ, dan yang bagian sisi yang lain berupa konektor ataupun input untuk solar panel, kemudian baterai, kemudian beban DC, dan yang terakhir komunikasi RS485 di mana kita bisa melakukan monitoring bila mana kita hubungkan dengan perangkat komputer. Adapun unit SCR6048 ini adalah tipe Solar Charge Controller MPPT, yaitu yang artinya MPPT ini dia sanggup tracking untuk mendapatkan hasil maksimal dari tenaga matahari supaya untuk bisa melakukan proses charging pada baterai secara maksimal dan juga memiliki efisiensi yang tinggi dibandingkan dengan Solar Charge Controller bertipe atau model yang model PWM. Untuk keuntungan dari Solar Charge Controller ini salah satunya yaitu dia memiliki desain yang compact, kemudian memiliki penyaluran atau pengeluaran panas yang baik, efisiensi tinggi, terus hasil tracking dari daya yang dihasilkan pada saat menangkap sinar matahari lebih maksimal, kemudian juga dilengkapi dengan pemilihan baterai yang beraneka ragam, dan yang terakhir juga memiliki fungsi proteksi yang cukup banyak, dan dilengkapi komunikasi dari unit ini ke komputer. Selanjutnya kita akan menunjukkan bagaimana cara kita mengoperasikan unit SCR6048 ini bila nanti kita hubungkan dengan panel surya dan sekaligus baterai. Untuk informasi umum dari unit ini, di bagian display depan kita bisa nampak di situ ada dua LED indikator. Untuk yang berwarna hijau itu artinya untuk proses charging. Selanjutnya untuk yang indikator berwarna merah itu artinya terjadi error atau terjadi kesalahan. Kemudian untuk bagian bawah dari display ini ada tombol-tombol menu. Mulai dari tombol menu, kemudian tombol panah atas dan bawah, selanjutnya tombol enter untuk supaya kita bisa masuk ke dalam menu supaya melakukan setting yang lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi. Selanjutnya untuk unit ini kita akan tunjukkan bagaimana kita menghubungannya dengan yang saya sebut tadi, yaitu baterai dan panel surya. Untuk unit SCR6048 ini PV maksimumnya adalah sebesar 150 volt DC. Sedangkan untuk baterainya unit SCR6048 ini auto deteksi, di mana dia langsung bisa mendeteksi baterai yang terpasang 12 volt atau 24 volt atau 48 volt. Untuk efisiensi dari MPPT unit ini sebesar 97%. Spesifikasi detailnya bisa dicek di user manual dari paket unit ini ataupun dari website kami. Kita akan tunjukkan di sini bagaimana bila mana SCR ini kita hubungkan saat ini dengan baterai saja. Hati-hati sebelum melakukan instalasi pengkabelannya, perhatikan polaritas untuk baterainya, positif dan negatifnya, termasuk untuk panel surya, termasuk untuk DC outputnya.
Untuk setiap dari input dan outputnya, kita pasangkan DC circuit breaker sebagai proteksi atau sebagai pengaman. Saat ini pada saat sudah jalan baterai, nampak pada display yaitu kondisi atau status baterai yang terbaca. Selanjutnya kita akan hubungkan dengan panel suryanya. Sudah kita hubungkan antara unit ini dengan panel suryanya, kita bisa cek PV-nya sebesar 119,7 volt DC yang terbaca pada display. Selanjutnya di sini kita akan melakukan setting atau pemeriksaan setting lebih lanjut, yaitu dengan cara kita masuk ke dalam menu dari unit SCR ini, yaitu dengan cara tekan agak lama. Muncul pertama kali adalah pemilihan tipe baterai, yaitu PB ataupun baterai lithium. Oke, selanjutnya kita adalah menu auto deteksi tegangan atau baterai yang kita hubungkan dengan unit SCR ini. Selanjutnya adalah equalize charging setting, yaitu berlaku bila mana kita menghubungkan unit SCR6048 ini, kita hubungkan dengan baterai bertipe VRLA atau deep cycle, atau juga dengan baterai atau aki basah. Tetapi bila mana kita menggunakan baterai yang berkategori lithium, maka untuk equalize charging setting ini tidak kita gunakan. Untuk menu selanjutnya, yaitu semuanya masih default, angkanya adalah float charging setting, yaitu artinya adalah bila mana baterai kondisinya sudah 100% cas, maka SCR6048 ini tidak serta-merta memutus arus tegangan dan daya ke baterai, tetapi tetap melakukan charging dengan arus yang minimal. Di situ yang muncul adalah tegangan 13,8, yang artinya di tegangan itu sistem float charging settingnya sudah aktif. Selanjutnya adalah baterai low voltage disconnection atau LVD, yaitu bila mana status atau kondisi baterai tegangannya sudah turun atau drop ke 10,5 volt DC, maka DC output dari SCR6048 ini diputus atau tidak ada sama sekali. Selanjutnya untuk menunya yaitu berupa DC low voltage recover atau LVR, artinya untuk DC outputnya akan muncul tegangan lagi dan arus dan dayanya setelah tegangan dari baterai naik pada saat tegangan 12,5 volt DC. Selanjutnya adalah baterai over voltage disconnection. Ini kebalikan dari yang baterai low voltage tadi. Di sini artinya bila mana baterai tegangannya mencapai 16 volt DC, maka untuk output DC-nya akan diputus. Menu selanjutnya yaitu berupa baterai over voltage protection, but DC load recover voltage, artinya pada saat tegangan melebihi dari baterai dengan kapasitas sebesar 14,5 volt DC, maka untuk bebannya akan mulai aktif pada tegangan yang kita pilih tersebut. Selanjutnya yaitu berupa komunikasi address, atau pada saat kita menghubungkan koneksi RS485 pada unit ini dengan ke komputer. Untuk yang berikutnya yaitu adalah DC load working mode, yang artinya defaultnya di sini adalah 24 jam. Jadi untuk baterainya maupun PV-nya dalam sistem SCR6048 ini beroperasi selama 24 jam. Jadi secara umum demikian menu-menu yang ada pada unit SCR6048. Untuk kebutuhan
menu-menu yang ada di sini bisa diganti, bisa disesuaikan dengan apa yang nanti diinginkan. Jadi untuk unit ini sebagai solar charge controller sangat menarik, memiliki fitur yang banyak, bisa dimanfaatkan dan lebih baik secara efisiensi, fitur dan keuntungan dibandingkan dengan SCC yang masih model PWM. Terima kasih sudah menonton di video kami. Tetap ikuti informasi update-update video dari kami dan sampai jumpa.